Untuk melestarikan pengetahuan itu, maka mereka kemudian melestarikan hutan. Dan banyak juga misalnya, kalau gue bisa bilang, mungkin lebih, aku udah tahu kan abstrak juga belum. Misalnya, perempuan itu kan seperti perpustakaan. Halo masyarakat, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat apapun, tergantung kapan kalian menonton video ini. Berjumpa lagi bersama saya Erwin dari Huma Voice. Kali ini kita kedatangan seorang tamu, Daniar Adriani. Beliau adalah koordinator perkumpulan Huma dari tahun 2014 sampai 2020. Apa kabar Bu Daniar? Kabar baik, kamu? Kabar baik juga. Lagi sibuk apa? Sekarang ya bantu kawan-kawan penggiat masyarakat adat khusus bicara soal sumber daya alam, jadi juga belajar tentang bagaimana perempuan adat dan haknya, terus ya masih main dengan teman-teman. Beliau ini sejak dari Palu memang fokus banget di isu masyarakat adat, khususnya hak kolektif perempuan adat, sehingga hari ini kita akan berbicara, ngobrol banyak soal itu. Sampai sekarang kami masih memanggil dia sebagai Bu Bos, karena panggilan akrabnya, maka di video ini kita juga akan memanggil Bu Bos. Jadi Bu Bos, berbicara perempuan adat, menurut Anda gimana sih kondisi perempuan adat hari ini? Iya. Pertanyaan yang kedengarannya gampang untuk jawab, bisa ikuti jawaban yang umum seperti bagaimana kondisi perempuan di Indonesia. Tapi kita juga harus hati-hati menjelaskan itu karena situasi mereka sebenarnya yang tidak saja harus berhadapan dengan norma di luar komunitasnya, tapi juga dia harus berhadapan dengan nilai komunitas atau nilai mereka sendiri di internal. Sehingga kalau dengan kawan-kawan penggiat dan termasuk juga dengan komunitas perempuan adat di beberapa tempat Indonesia, mereka selalu akan cerita bahwa persoalan yang mereka hadapi itu bukan hanya persoalan bagaimana, misalnya kalau kita bicara advokasi sumber daya alam, misalnya bagaimana kita harus memperjuangkan sebuah produk hukum misalnya, atau bagaimana kita melawan kriminalisasi masyarakat adat misalnya. Tapi seringkali yang keseharian mereka harus berhadapan misalnya dengan nilai-nilai di keluarganya, bagaimana mereka terbatas untuk bisa terlibat atau beraktivitas di ruang-ruang publik, entah itu di tingkat dusunnya misalnya atau di tingkat keluarganya sendiri. Jadi sehingga kalau dibilang persoalan mereka pada hari ini adalah salah satu yang paling mudah teridentifikasi dengan bagaimana mereka berhadapan dengan nilai mereka sendiri di tengah komunitasnya. Baru kemudian kita akan bicara bagaimana misalnya ketika ada investasi atau apa yang bahasa yang biasa kita sering pakai, itu mereka terlibat bicara ke situ. Jadi kalau kita bilang itu persoalan mereka itu persoalan berlapis ya, persoalan keluarga, persoalan di lingkungan komunitasnya, persoalan kalau di kampung misalnya ada pemerintah desa dan sebagainya, persoalan itu di mana mereka tidak pernah terlibat dalam proses-proses, ataupun kalaupun terlibat seringkali hanya ini ada perempuan nih sebagainya, tapi ketika membuat sebuah keputusan seringkali mereka tidak pernah dilibatkan, atau kalaupun dia omongannya juga seringkali bukan menjadi sesuatu yang ini penting maka kita jadikan dalam sebuah keputusan komunitas misalnya. Padahal kalau lihat dengan berlapisnya masalah yang dihadapi masyarakat adat hari ini, terutama perempuan adat, bagaimana sih sebenarnya Bu Bos melihat hubungan antara perempuan adat dengan sumber daya alamnya? Iya, saya juga orang yang sedang belajar sebenarnya ini dengan teman-teman perempuan adat itu.
sampai pada titik ini saya bilang, pada titik ini loh ya, masih panjang perjalanan seorang Daniel itu untuk belajar memahami besar perempuan adat. Apa namanya? Kalau kepala judul besar advokasinya saya akan bilang ketika Anda bicara soal lingkungan hidup, sumber daya alam tadi ya istilahnya. Ketika kamu bicara soal sumber daya alam, tanpa berbicara soal perempuan, makanya itu adalah sesuatu yang sia-sia gitu. Kenapa? Sederhananya saya bilang gini. Kalau kita main ke kampung tuh ya, yang punya hubungan keseharian yang paling rutin dengan hutan misalnya atau lingkungan itu kan perempuan. Ambil air misalnya. Kemudian kebutuhan pangan mereka, sayur-sayuran. Masih abstrak sih Bu Bos. Itu kan kayak misalkan di perempuan di perkotaan juga kayaknya kalau misalkan kita ngomongin soal gender yang ada pekerjaan rutinnya tanda kutip rutin gitu. Tapi maksudku apa sih yang sangat spesifik dari perempuan adat terkait dengan sumber daya alamnya? Bisa contoh satu lokasi atau satu masyarakat adat yang Bu Bos ketahui nggak, yang dia benar-benar bisa menjelaskan hubungan antara perempuan adat dengan sumber daya alam. Tanpa perempuan adat misalkan sumber daya alamnya akan tidak terkelola dengan baik gitu misalnya. Ya, sebenarnya aku bisa jawab pertanyaan itu ya. Misalnya perempuan adat yang ada di Kulawi misalnya. Di Kulawi gimana? Kulawi itu Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. Nah, jadi Kulawi itu salah satu yang cukup populer sebenarnya kain tenun kulit kayu. Kain tenun tapi dari kulit kayu. Nah, ada satu desa yang namanya Bola Paku. Sebenarnya hampir semua kampung di Kulawi itu punya kebiasaan itu. Tapi waktu itu aku mainnya ke situ misalnya. Nah, hutan mereka itu semuanya masuk dalam wilayah Taman Nasional dari bahkan yang di pinggir rumah. Jadi kalau di pinggir rumah? Iya, jadi kalau kamu mau ke sana, bukan Bola Paku, Mantawe, sorry. Jadi kampung itu kan hanya gimana ya modelnya? Mungkin hanya seperti jalan lurus sekali masuk ke lorong kantor sini. Terus itu rumah. Tapi sawah orang, kebun orang itu semua dalam hutan situ tadi, yang di pinggir-pinggir itu sekitar mereka. Nah itu semua Taman Nasional. Yang secara kalau tadi saya dikoreksi, kalau tidak keliru itu kan semua ilegal buat mereka kan. Nah, tenun kulit kayu itu sendiri bahannya itu dari situ, dari pohon. Nah dari kulit pohon beringin putih yang cuma ada di hutan. Ada di hutan itu. Nah pohon itu jangan membayangkan kayak beringin yang kita lihat itu yang sudah sampai tulang itu. Biasa di alun-alun itu ya? Iya, yang batangnya udah topat hitaman gitu. Itu yang aku lihat itu masih ya 2 kali ukuran tangan saya inilah misalnya. Terus warnanya agak bukan putih sih, cenderung terang. Nah itu yang dikupas gitu. Nah yang kupas juga mereka gitu, perempuan itu. Kemudian mereka pipihkan pakai ada beberapa jenis alat gitu ya. Nah ketika mau ambil kayu itu, kulitnya gitu ya, itu nggak mudah loh buat mereka untuk masuk ke situ. Walaupun itu nggak ada pagarnya gitu, Taman Nasional itu. Tapi kalau itu ketahuan sama Paul itu bisa punya urusan sendiri. Sehingga seringkali seperti kucing-kucingan juga ketika mereka ambil itu. Makanya akhirnya juga produk itu menjadi sesuatu yang terbatas, mungkinnya tidak setiap saat bisa gitu, tergantung ketersediaan stok bahan itu. Itu yang paling, salah satu yang paling sering kenapa mereka perlu ada. Sementara gunakan itu sendiri itu dipakai di upacara-upacara adat. Tanpa itu upacara adatnya jadi enggak. Jadi itu kan pakaian perempuan misalnya kan yang roknya yang perempuan Eropa di abad pertengahan gitu yang bertingkat-tingkat itu kan sebenarnya dari kain kulit kayu. Itu
itu kan sesuatu yang langka dan susah. Itu juga sama misalnya yang paling sederhana, daun pandan hutan buat tikar. Itu kan hanya dalam hutan gitu. Dan yang mengerjakan itu kebanyakan perempuan, yang membuat itu kebanyakan perempuan. Jadi perempuan adat merawat pohon beringin putih, kemudian pandan hutan itu karena mempunyai kepentingan untuk apa istilahnya tadi? Kayak upacara adat, pakaian-pakaian itu dari situ. Lantas juga misalnya kayak pandan hutan itu bukan hanya untuk tikar, tapi juga untuk apa ya, wadah. Kayak orang sini kan biasa tempat-tempat untuk menaruh entah makanan atau apa gitu, atau keranjang lah paling itu sih. Untuk melestarikan pengetahuan itu, maka mereka kemudian melestarikan hutannya gitu ya. Dan banyak juga misalnya kalau aku bisa bilang, mungkin aku udah tahu ini abstrak juga belum. Misalnya perempuan itu kan seperti perpustakaan. Perpustakaan? Iya. Jadi misalnya banyak sekali cerita-cerita misalnya soal bagaimana aturan itu berlaku, bagaimana khasiat satu tanaman itu kan perempuan yang tahu. Jadi ketika akses misalnya ketika tempat itu menjadi sesuatu yang susah untuk mereka masuk atau mereka setengah mati kan otomatis pengetahuan itu tidak akan berbunyi lagi, tidak akan terdengar lagi. Makanya saya ingat betul salah satu orang tua dari kuliah itu bilang perpustakaannya kami itu ya ina itu maksudnya ibu-ibu itu gitu. Karena mereka tahu cerita tentang apa khasiat pohon ini atau apa manfaat pohon ini misalnya, atau kapan harus buka hutan misalnya. Karena di tempat itu salah satunya kalau mau buka hutan seperti mungkin kalau imam berlebihan kali ya istilah itu terlalu tokohnya gitu. Pemimpinnya itu perempuan. Jadi ketika hutan sudah yang bagian yang boleh dikelola masyarakat itu sudah semakin sempit atau mungkin sudah tidak boleh, ya peran itu secara sederhana saya bilang udah nggak ada juga kan. Dengan pentingnya posisi perempuan adat tadi, padahal di awal tadi dirimu menyampaikan soal tantangan yang dihadapi berlapis dari keluarga, lingkungan, komunitas. Kalau negara gimana tantangannya? Kalau negara dari segi hukum itu belum memberikan, terutama yang terkait dengan sumber daya alam itu belum memberikan satu jaminan perlindungan yang baik gitu. Kalau kamu tanya buktinya apa gitu, ya coba buka aja Perpres nomor 9 tahun 2001 tentang pemberhentian atau lahan sumber daya alam. Dan saja bagian menimbangnya. Salah satu yang menjadi problem ketika kita bicara konflik agraria dan sumber daya alam itu adalah bicara soal kalau dulu kata-katanya bicara soal keadilan gender di situ. Bagaimana setiap pengelolaan sumber daya alam itu bukan hanya lingkungan yang terdampak, tapi juga kelompok minoritas baik itu perempuan, disabilitas, dan mungkin kelompok-kelompok miskin yang dalam komunitas itu sendiri terdampak. Dan kalau kita misalnya ngutip salah satu pendapat ya, aku sudah belajar memahami itu sebenarnya ketika salah satu penggiat dan juga scholar beasiswa itu nulis gitu bahwa industri kehutanan dan kebijakan dan industri kehutanan itu cenderung sangat maskulin. Nah, aku melihatnya itu nyaris betul gitu. Misalnya kayak gini, Undang-Undang nomor 5 saja tahun 65 gitu ya, sampai 41 sekarang. Cenderungnya kalau bicara soal hutan beri manfaatin apa kan lebih kepada kayunya gitu. Kalau konkretnya kita seperti apa? Ya, misalnya bukan perkebunan besar misalnya, sawit gitu. Ketika bicara perkebunan sawit, kita
kita lihat, kita petakan siapa yang bekerja di industri itu. Mandornya siapa? Buruhnya siapa? Ini bicara orang jenis, bukan kita bicara dari segi jenis kelamin. Buruhnya siapa? Pekerja administrasinya siapa? Berapa perempuan di situ? Di mana perempuan di situ? Itu kan lebih banyak kemudian menjadi yang tadi ketika kamu tanya, di mana ibu-ibu atau perempuan yang mungkin ngambil pandan hutan itu cenderung di tempat, setiap tempat punya lah itu kerajinan kayak ini. Di mana mereka? Kalau dibuka perkebunan sawit. Dan yang pasti pohonnya akan hilang, pohon apa Iya, tadi? Pohon pandan hutan, putih. beringin putih misalnya. Atau jenis tanaman lain yang di tiap daerah pasti beda gitu, yang menjadi karakter buat menjadi karakter mereka bicara ketika mencoba bicara hubungan spiritualitas mereka, misalnya acara-acara adat gitu ya. Itu pasti akan tidak ada. Jadi kamu tanya di mana peran perempuan yang memimpin upacara adat, pasti sudah tidak ada lagi dong. Dirimu mencermati RUU yang sedang dibahas di DPR atau pemerintah hari ini kan? Lumayan, tapi tidak seperti kamu. Ya juga kali. Kalau misalkan perempuan adat dikaitin sama RUU masyarakat adat, apa pendapatmu? Ya itu dengan salah satu itu jadi tantangan tersendiri juga gitu. Kalau ada yang pernah bilang ngurus RUU masyarakat adat itu sudah jadi satu PR yang rumit, bukan hanya besar tapi rumit gitu ya. Karena isi kepala orang ketika bicara adat pasti pakai baju adat, bicara adat pasti sesuatu yang tidak kenal pakai celana jeans misalnya, atau pakai kaos gitu kan. Bicara adat orang jadi pohon, apalagi bicara perempuan adat. Nah itu kan kemudian kita melihat RUU yang ada sekarang itu RUU yang ada, aku belum tahu versi yang beredar itu menurut kita ini masih pemerintah, bukan versi yang dikerjakan oleh teman-teman melihat misalnya. Itu masih perlu sebenarnya untuk lebih konsen dan serius lagi bicara soal problem perempuan adat, karena undang-undang itu sendiri kan sebenarnya untuk menjawab persoalan yang ada di masyarakat, salah satunya gitu ya. Bisa jadi karena untuk situasi sekarang memang harus menyebutkan dengan clear sebenarnya, dengan jelas tentang si perempuan adatnya. Dan bisa kita masih bilang kan ketika bicara masyarakat adat otomatis laki-laki perempuan. Iya kalau semua orang sudah punya sampai pada frekuensi kesadaran yang sama gitu. Jadi kalau dilihat apalagi yang misalnya aku memfasilitasi salah beberapa perempuan adat dapat kesempatan istimewa seperti itu, mau diskusi aja ribet minta izin dengan satu suaminya atau dengan kakaknya. Tadi yang diobrolin di awal itu. Ya, itu ribet gitu. Dan motif dan itu kemudian menjadi kendala mereka juga untuk bisa terlibat lebih jauh gitu. Nah makanya kalau seperti itu kan berarti otomatis harus ada satu intervensi yang lebih konkret gitu, nggak diterjemahkan ini sudah termasuk laki perempuan. Oke, berarti tadi itu terkait proses kan ya, bagaimana perempuan adat bisa dilibatkan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan RUU masyarakat adat konteksnya. Tapi kalau dikaitkan dengan penormaan, kira-kira apa sih hal substansi yang perlu diatur terkait dengan perempuan adat di RUU ini? Praktek itu tadi, praktek yang ada di masyarakat adat. Bagaimana mereka bagaimana mereka membutuhkan pandan hutan, kemudian mereka beringin putih, itu ataupun tanaman lain lah. Itu bukan hanya untuk kebutuhan, kalau di kita mungkin ya paling itu untuk kebutuhan ekonomi misalnya, tapi kan bicara soal kebutuhan spiritualitas mereka dan seterusnya, bicara soal identitas mereka.
bicara bagaimana disitulah kita melihat hak laki-laki dan perempuan bekerja di komunitas. Nah itu yang perlu sebenarnya dipastikan itu ada dalam RUU masyarakat adat, sehingga itu tidak sempit saja melihat misalnya sumber daya alam itu misalnya barangnya tanah doang gitu. Tapi bicara yang praktek-praktek seperti itu tidak ada ruangnya, padahal itu penting sebagai bagian untuk menjaga alam itu sendiri. Pengetahuannya tadi ya. Iya. Oke, terakhir kali. Kira-kira pesan apa sih yang ingin dirimu sampaikan ke orang-orang yang sedang melihat video bunga hari ini? Taman adat adalah tempat menyimpan pengetahuan, sehingga ketika ingin mengenal bangsa Indonesia, belajarlah dari perempuan adat. Menarik pesannya. Baik masyarakat, sudah cukup kayaknya kita berdiskusi dengan Bu Bos ini, Bu Daniar Adriani. Banyak pesan yang bisa kita peroleh hari ini dan kita bisa berjumpa lagi di Huma Voice lainnya. Terus ikuti media sosial Huma dan nantikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa masyarakat.